warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good night. Syukur alhamdulillah panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, hari ini insya Allah hanya akan menyampaikan tentang gangguan psikosomatis perspektif surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang bingung gitu ya, apa sih sebenarnya gangguan psikosomatis itu gitu kan. Tapi sebelum itu izinkan Fanya untuk silent please, untuk membacakan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Bentar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق Allahul Azim. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara gangguan psikosomatis ini dengan surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5? Tapi sebelum itu izinkan Fanya untuk menjelaskan apa gangguan psikosomatis sendiri. Tubuh. Jadi jika diartikan bahwasannya gangguan psikosomatis ini adalah keluhan fisik yang berasal dari pikiran atau emosi, bukan dari keluhan fisik yang jelas seperti infeksi atau sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita memiliki gangguan psikosomatis yang berlebihan, mungkin teman-teman ada yang masih bingung ya gangguan psikosomatis sendiri itu apa. Jadi istilahnya kalau sekarang tuh kita nyebutnya frustasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki pikiran yang berlebihan, emosi yang berlebihan, terus gak dikeluarkan, itu tuh nanti akan merusak kesehatan fisik dan mental kita. Karena kebanyakan orang tuh masih berpikiran atau terpusat dengan pola makan mereka, terus istirahat yang cukup mereka tuh kayak gimana gitu. Padahal ada yang lebih penting lagi untuk kita perhatikan, yaitu hati, mental, dan jiwa raga kita. Nah, sebagaimana dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya ingatlah di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Nah, segumpal daging itu kalau misalnya kita kalau misalnya baik, maka akan baik pula jasadnya, dan kalau misalnya rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Dan ketahuilah maksud dari segumpal daging itu apa sih? Nah, segumpal daging yang dimaksud ini adalah hati dan jantung. Oleh karena itu di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai orang muslim itu wajib menjaga kesehatan kita, terutama hati. Karena hati itu kan paling bahaya banget ya, apalagi kalau kita punya sifat dengki, iri, hasud, dan sebagainya. Nah, hati yang bersih itu kayak gimana sih? Nah, hati yang bersih itu terbebas dari penyakit yang dilarang oleh Allah. Misalnya hati yang bersih itu seperti kita selalu ingin atau memiliki kecintaan yang lebih terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian merasa bahwa Allah itu ada dan takut akan apa yang Allah catat untuk kita. Kemudian sebenarnya penyebab dari gangguan psikosomatis sendiri ini apa sih? Kenapa sih kita tuh semua bisa memiliki sifat frustasi? Nah, penyebab dari gangguan psikosomatis sendiri ini yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Yang kedua, faktor kesehatan. Yang ketiga adalah faktor perkawinan atau keluarga. Yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, dampaknya sendiri itu apa sih? Dampaknya sendiri itu kita akan merasa tidak bahagia, terus selalu merasa gelisah dan tidak dapat mengambil keputusan secara tepat. Nah, hubungan antara gangguan psikosomatis dengan surah Abu Lahab ini itu berhubungannya sebenarnya lebih ke kisah Abu Lahab sendiri sih. Jadi
Abu Lahab secara gambaran sifat beliau udah nggak asing lah ya. Ya, jadi kalau Abu Lahab itu kan dengan gambaran sifat beliau itu yang menentang ajaran Allah, terus juga beliau menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahkan membenci Nabi Muhammad juga, dengki, hasud, dan beliau juga memiliki emosi yang berlebihan. Itu bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengakui dakwahnya, gitu. Dan pada saat perang Badar pun, ketika Quraisy itu mengalami kekalahan, beliau sangat gak terima, gitu. Sampai akhirnya beliau dijatuhkan penyakit yang namanya adasah. Apa sih penyakit adasah itu? Jadi tahu nggak? Penyakit adasah itu adalah penyakit infeksi yang dapat menjalar ke seluruh tubuh, gitu. Dan itu berlangsung selama 7 hari setelah perang Badar. Nah, menurut Dr. Hamka, bahwasannya orang yang memiliki sakit hati maka akan senasib pula kehidupannya seperti Abu Lahab, yaitu ditimpa dengan penyakit adasah tadi. Dan juga beliau ini kalau misalnya mendengar berita yang tidak diinginkan, istilahnya tuh sakit jantung gitu, kejang-kejang tiba-tiba, karena beliau nggak terima atas berita yang disampaikannya itu. Nah, tips untuk terhindar dari gangguan psikosomatis sendiri itu apa sih gitu? Yang pertama, menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kita yang pertama harus selalu sabar, harus selalu beristighfar gitu, dan intinya tuh selalu mendekatkan diri dan menengadahkan tangan kalian selalu untuk Allah. Dan yang terakhir tuh menurut saya adalah qanaah, karena qanaah sendiri, kalau kita setiap muslim tidak memiliki sifat qanaah akan capek sendiri gitu kan. Misalnya kayak pilihan Allah itu kan, yakin kan pasti pilihan Allah itu adalah yang terbaik gitu. Jadi belum tentu pilihan kita baik, belum tentu baik juga di mata Allah. Jadi yakin insya Allah atas apa yang Allah pilih itu yang terbaik untuk kita. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.